Shalom saudara-saudariku yang terkasih, untuk bahasan penutup pada malam hari ini kita akan menyinggung satu topik ya yang pernah diangkat oleh kayaknya Paus Anggur Merah Ijo ya, tentang, kalau masih ingat, teman-teman masih ingat, itu tentang buku devosi dari Alphonse Maria de Liguori, yaitu The Glorious of Mary. Nah, dia menemukan beberapa potongan kalimat yang mengganggu iman Kristennya ketika di situ dikatakan bahwa Maria itu maha kuasa, maha ini, dan seterusnya. Kata omnipotensia ya, pengantara segala rahmat dan seterusnya. Dan menurut Paus Anggur Merah Ijo dan kayaknya Paus Dekingadas, menurut mereka ini adalah penghujatan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita orang Katolik membela pernyataan-pernyataan devosional dari Santo Alphonsus Maria de Liguori dalam bukunya yang menjadi skandal bagi teman-teman kita Protestan, The Glorious of Mary. Apakah umat Katolik melebih-lebihkan ketika berbicara tentang Maria? Mereka akan menjawab iya. Jadi ada sebuah buku karya Santo Alphonsus Maria de Liguori yang berjudul The Glorious of Mary, dan Paus Anggur Merah Ijo itu sangat fans dengan buku ini. Ini menghasilkan diskusi sampai detik ini, terutama ketika seorang Protestan seperti paus-paus yang berkeliaran di luar, yang semakin dekat dengan iman Katolik, berhubungan dengan. Apa yang menyebabkan hal ini adalah gelar dan kata sifat yang diberikan Santo Alphonsus kepada perawan Maria, di antaranya yang maha kuasa. Tapi dalam bahasa aslinya omnipotens. Omnipotens ya bahasa Indonesia maha kuasa, tapi kata maha kuasa ya pada Tuhan saja. Jadi bagi mereka yang Protestan ini benar-benar penghujatan. Berhenti orang Katolik, kamu menghujat. Nah, untuk memahami bagaimana Santo si orang suci Alphonsus melakukan hal ini tanpa jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, kuncinya ada di sini. Kita perlu memahami dua hal penting yang hanya dipelajari di dalam filsafat. Ditanya Paus Anggur Merah Ijo, dia belajar filsafat, kosong deh. Filsafat secara formal maksudnya. Ya. Ada hal-hal yang penting untuk menyikapi ungkapan-ungkapan seperti itu, yaitu apa yang dinamakan prinsip non-kontradiksi dan analogi. Ya, ini bahasa-bahasa metafisika ya. Prinsip non-kontradiksi dan analogi. Yang pertama, prinsip non-kontradiksi. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa sesuatu tidak dapat ada dan tidak ada pada saat yang sama dan dalam arti yang sama. Sesuatu tidak bisa ada dan tidak ada pada saat yang sama dan dalam arti yang sama. Misalnya, saya tidak bisa mengatakan bahwa pensil itu semuanya biru dan semuanya merah pada saat yang sama. Karena pensil-pensilnya pasti, pensil-pensil itu pasti biru atau merah. Dia atau biru atau merah. Dia bisa biru dan merah. Ya, biru dan merah maksudnya campurannya oke lah, tapi biru ya biru, merah ya merah. Dia bisa biru dan merah pada saat yang sama. Tetapi seseorang juga harus mempertimbangkan maknanya. Misalnya, ketika seorang laki-laki yang sedang, ya ini katanya ungkapannya kurang tepat ya, karena kasih contoh yang kurang tepat, tapi coba kita lihat. Ketika seseorang yang sedang jatuh cinta mengatakan bahwa seorang gadisnya itu adalah honey, madu, ya maksudnya madu kan. Dia tidak bermaksud bahwa pacarnya itu adalah ekstrak dari lebah madu kan. Ya, honey, bukan ekstrak lebah madu, tetapi bahwa maksudnya adalah bahwa dia sangat cantik. Ya, karena itu sesuatu bisa menjadi honey tanpa menjadi cairan dari lebah, atau bisa jadi cairan dari lebah tanpa menjadi honey. Tergantung pada pengertian di mana kata itu diambil. Nah, ini saja membantu kita untuk memahami bahwa jika kita menyebut Maria Maha Kuasa dalam arti yang berbeda, kita tidak lagi jatuh ke dalam kesalahan apapun. Ya. Contoh lainnya adalah bahwa seseorang mungkin mengatakan bahwa mereka menyukai es krim. Saya suka es krim. Tetapi dengan itu mereka tidak bermaksud bahwa mereka menyembah es krim. Ya kan? Saya suka es krim. Itu maksudnya bukan saya menyembah es krim. Nah, mari kita lanjut ke analogi. Nah, ini yang paling penting. Analogi inilah yang terletak di antara konsep univositas dan equivositas. Ya.
Univositas itu maksudnya pengertiannya sama, satu dan sama. Ketika saya mengatakan bahwa putri saya cantik dan putri Anda juga cantik, itu saya menggunakan kata cantik dengan tegas. Karena dalam kedua kasus, kata itu memiliki arti yang sama, univok. Kata itu univok, kata cantik itu univok. Nah, kalau ekuivositas, ketika saya mengatakan bahwa sesuatu kelihatan seperti mangga, dengan mengacu pada buah mangga, dan sesuatu yang lain terlihat seperti mangga, tapi mengacu pada lengan. Maksudnya itu lengannya seperti mangga, gitu. Dan lengan kaos, saya menggunakan kata itu secara equivok, ya. Karena dengan kata yang sama, saya maksud hal yang sama sekali berbeda. Katanya sama, tapi maksudnya berbeda. Equivok. Ya. Nah, dari sini kita berpindah ke analogi. Ketika saya mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan bahwa perawan Maria Maha Kuasa, seperti yang dikatakan Santo Alfonsus Maria de Liguori dan beberapa orang kudus lainnya menyebutnya, menurut mereka, kita menggunakan istilah ini dengan cara yang analog. Ya, istilah yang analog, sebutan analog. Karena maknanya tidak sepenuhnya berbeda, tapi juga pada saat yang sama tidak sepenuhnya identik. Analog, maknanya analog. Jadi karakteristik predikat pada Tuhan adalah analogi pertama. Ya. Tetapi Tuhan Maha Kuasa itu oleh dirinya sendiri, sedangkan predikat ini, predikat Maha Kuasa pada perawan Maria itu, karena segala sesuatu yang dia minta dari Tuhan, karena dia selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan memberikan karakteristik itu kepada Maria. Jadi dia diberi, sementara Tuhan dari dirinya sendiri. Dengan cara yang sama dan juga tidak dengan cara yang sama, setiap orang yang hanya meminta apa yang paling selaras dengan kehendak Tuhan dapat menerima atribusi seperti itu. Atribusi Maha Kuasa dengan analogi atribusi ekstrinsik dari luar. Atribusi ekstrinsik. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, itu akan aku lakukan agar Bapa dimuliakan di dalam anak. Injil Yohanes bab 14 ayat 13. Nah, akhirnya semua makhluk di muka bumi ini ada, tetapi tidak dengan cara yang sama seperti Tuhan ada. Jadi Tuhan itu ada, manusia ada, tapi adanya manusia berbeda dengan adanya Tuhan. Beda jauh sekali. Dan memakai kata analog, ada ini dalam arti analog. Tuhan ada, manusia ada. Atau Tuhan bersabda dan manusia bersabda itu analog. Ya. Beda pada saat yang sama, berbeda, tapi juga sedikit memiliki kesamaan. Ya, sedikit kesamaan. Karena kenapa? Semua makhluk ada, tetapi tidak dengan cara yang sama seperti Tuhan, karena mereka semua berpartisipasi dalam keberadaan Tuhan. Nah, partisipasi, konsep kuncinya ada di partisipasi. Karena setahu saya, nominalisme yang dianut oleh Protestantisme itu menolak partisipasi. Jadi, partisipasi, kita semua ini berpartisipasi dalam keberadaan Tuhan yang merupakan analogi pertama. Karena itu, ketika kita menerapkan kepada perawan Maria konsep kemahakuasaan permohonan, suplikant omnipotent, yang sangat berbeda dari kemahakuasaan Tuhan, yang adalah atribut keilahian yang sungguh-sungguh tidak dapat dikomunikasikan. Itu hanya bisa diatribusikan karena Maria berpartisipasi dalam kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Akhirnya, sama seperti semua makhluk, tetapi tidak dengan cara yang sama dengan Tuhan, karena mereka semua berpartisipasi dalam keberadaan Tuhan yang merupakan analogi pertama. Demikian pula perawan terberkati dan orang-orang kudus adalah great karena mereka berpartisipasi dalam the greatness of God. Mereka semua adalah baik dan benar karena mereka sudah berpartisipasi secara penuh dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Jadi untuk menjawab teman-teman kita yang sering, kalau kamu berdoa kepada Maria, apakah Maria bisa mendengarkan ribuan orang yang berdoa kepada dia dari segala penjuru? Doa salam Maria dari mana-mana? Jawabannya ini. Karena dia sudah bersatu dengan Tuhan dalam partisipasi, kalau di surga itu sudah penuh, maka dia omniscience dan omnipresence bukan dari dirinya sendiri, tapi karena partisipasinya dalam omniscience dan omnipresence dari God. Jadi itu persoalan partisipasi. Jadi selain Santo Alfonsus Maria de Liguori, kata-kata yang bombastis tentang Bunda Maria ini juga disebut atau diungkapkan oleh Santo Yohanes Damascene, Santo Petrus Damianus, Santo Bonaventura, Santo Cosmas Hieronymus, dan banyak para kudus lainnya. Jadi ini bukan penghujatan,
tetapi bahwa Maria sudah berpartisipasi. Pertama-tama melalui partisipasi dalam hidup Yesus, dan akhirnya dia diangkat ke surga berpartisipasi dalam ketuhanan itu sendiri. Jadi Maria ini mewakili kita, dia mendahului kita berpartisipasi secara utuh di dalam ketuhanan. Kita semua kan pada akhirnya akan berpartisipasi dalam ketuhanan. Kita dimulai dengan sakramen-sakramen sampai purgatori dan akhirnya masuk surga. Partisipasi yang penuh di dalam ketuhanan, dan itulah yang dinamakan Visio Beatifica. Semoga paham